Saya berada di rumah Uda Hendra Buana, seorang seniman asal Bukit Tinggi yang sekarang puluhan tahun tinggal di Yogyakarta. Ini untuk memberi respon, mereaksi atas bencana alam banjir bandang di Sumatera. Hendra Buana membuat sebuah karya yang saya kira menarik untuk bisa kita perbincangkan dan kita lihat minimal, yaitu tentang pelukisan situasi bencana, dan itu saya kira bisa jadi bahan refleksi, bisa bahan diskusi bahwa ternyata seniman pun juga langsung bereaksi secara cepat, responsif atas bencana itu. Nah, ini lukisannya kira-kira seperti ini kira-kira sudah 80% dari rancangan yang dia akan buat. Nah, saya ingin ngobrol dengan senimannya yang ada di ujung kanvas ini. Oke, kita lihat dulu detailnya ya sementara sebelum kita ngobrol. Nah, ini kemudian di sini ada semacam perahu Nuh atau perahu gitu ya, atau bahtera yang ada di ujung bukit. Oke, nanti sebentar lagi kita ngobrol dengan senimannya. Halo Hendra, apa kabar? Halo juga Mas Kus. Kabar baik. Mudah-mudahan sehat. Dan ini menarik, ada satu karya yang direspon atau dibuat dengan cepat Ya. Tentang bencana alam di Sumatera. Betul. Sumatera ya. Sumatera. Bisa diceritakan latar belakang penciptaan karya ini? Ya, saya coba untuk ceritakan dari karya ini. Secara konsepnya itu adalah saya coba merespon ya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Saya satu hari terjadi, saya besoknya langsung berbuat. Ini karya ini pembuatannya sebenarnya dibilang cepat juga tidak, karena ini cat minyak ya. Yang ingin butuh saya sampaikan di sini adalah ketika saya membuat ini, karyanya ini mengalir begitu aja, yang idenya mengalir, tapi yang paling terkesan di saya adalah sejak dari Aceh sampai ke kejadian di Sumbar itu, betapa besarnya bencana ini. Kalau yang di Aceh itu sebetulnya lebih besar dari tsunami. Kalau tsunami itu kan hanya di pinggir-pinggir pantai saja. Itu bahkan sampai ke tengah semua, sampai ke Sumatera Barat. Saya suatu saat akan bikin yang Aceh ini, yang Sumatera Barat. Saya coba merespon dari kayu-kayu yang gelondongan yang berserakan itu, bagaimana agar kayu-kayu ini bisa kita manfaatkan untuk bisa bagi-bagi, terutama orang yang pengungsi itu. Nah, pengungsi ini bisa kita sinergi dengan pemerintah yang bagaimana harus perhatikan itu mereka daripada berlama-lama di sana di pengungsian yang tempatnya juga tidak memadai ya. Dengan adanya kayu ini, cobalah manfaatkan, itu yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, saya simbolkan dengan bahtera ini. Nah, kenapa bahtera? Bahtera adalah simbol kehidupan manusia. Memang seperti mirip dengan kejadian bahtera Nuh, air bah pada 5.000 tahun yang lalu sekarang terjadi di negeri kita sendiri. Nah, yang paling saya tekankan di sini adalah ini semacam himbauan saya terhadap para penguasa negeri ini. Cobalah kita sadar ya, dengan dibalaknya hutan, hutan-hutan ya kan sudah terbukti semua. Tuhan buktikan semua bahwa itu sangatlah tidak baik dan sangat merugikan untuk semua orang. Nah, saya butuh suatu saat nanti bekerja sama dengan pemerintah tentunya, bagaimana kayu-kayu ini bisa dibuat monumen untuk mengenang kembali suatu saat nanti. Itu dijadikan monumen di daerah kejadian ini. Kenapa daerah sini yang saya pilih itu daerah Jembatan Kembar ini? Memang disinilah tempat yang paling dahsyat itu untuk Sumatera Barat yang terjadi. Kalau yang selebihnya juga ada yang dahsyat yang lain, tapi tidak terlalu banyak korban jiwa.
di sini ada orang satu yang namanya Ujang itu, dia 16 orang habis semua keluarganya, hanya satu orang. Nah, belum lagi pada ratusan yang mati di sini dan banyak lagi yang belum bertemu. Nah, ini himbauan saya. Nah, karya ini kan masih dalam proses, belum begitu rampung ya. Namun sudah 80%. Nah, ini himbauan saya ke depan. Kita buat monumen, kita memuji kebesaran Allah itu. Ya, Allahu Akbar. Walaupun banyak nama-nama Tuhan, ada 99. Saya pilih yang Allahu Akbar di sini. Dengan simbol bahtera. Dan sangat bisa memungkinkan untuk dijadikan wujud nyata nanti. Nah, perlu kita lahan untuk pembuatan ini. Nah, itu harapan saya dengan pemerintah di Sumatera Barat sendiri, seperti gubernur atau wakil gubernur, atau juga yang dari pusat, yang pokoknya bisa tanah ini kita perlu lahan untuk membuat monumen ini. Begitu kiranya Mas Kus sebagai kurator saya yang ada masukan buat saya tadi oleh beliau, kayu-kayu ini khawatir habis gitu kan. Tapi ya mulai dari sekarang saya pesan kayu-kayu ini untuk berapa buah, karena tidak terlalu banyak menggunakan kayu ini. Tiang-tiang besarnya paling 7 atau 9, yang ini kayu-kayu yang kecil-kecil. Nah, Oke, Daendra, berarti ada dua hal yang bisa dibicarakan. Yang pertama, ini lukisan sebagai satu karya yang utuh ya. ya, Pertama, yang kedua, lukisan ini juga sekaligus sebagai sebuah desain ya desain. untuk membuat sebuah monumen dari kayu yang nanti bentuknya kira-kira menjadi sebuah bahtera Begitu. yang memanfaatkan kayu-kayu sisa banjir bandang kemarin. Iya, betul. Oke. Begitu. Itu sudah ada rancangan kira-kira akan ditempatkan di mana? Iya. Terus bagaimana teknisnya, sudah ada bayangan? Ya, seperti yang Mas Kus sarankan tadi. Jadi kita tak mungkin kalau di Jogja, kejadian Jogja dibuat di Klaten, tak mungkin ya. Di Jogja ya di Jogja, Merapi, kayak kasus Merapi itu, Mbah Marijan itu diperingati dan saya udah naik ke atas. Ini juga begitu. Ini di Jembatan Kembar kejadiannya, Mas Kus. Nah, kita Antara itu ya, Padang Panjang dan si cincin. Anai. Oke, Lembah Anai. Daerah sini kita perlu ada lahan di daerah dekat-dekat ini apa namanya Jembatan Kembar ini. Ya. Dibilang kembar karena ada 2 jalan di sini. Ini jalannya jadi satu sekarang, nggak kelihatan lagi udah ketutup air. Nah, ini mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Nanti akan saya tambah nanti. Ini baru 5-6 orang nih, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nanti saya akan buat lebih banyak yang lebih baik. Ya, representasi lah ya bahwa Iya, betul. bencana kemarin itu luar biasa. Luar biasa, Ya. sangat luar biasa. Tersentuh kita melihat. Ya. Gitu. Oke. Nah, demikian Mas Kus kiranya. Harapan saya semoga bisa diwujudkan monumen ini. Dan saya mengajak seniman-seniman Sumbar dan seniman kalau ada dari seniman pihak lain juga yang saya ikut mengajak mereka untuk dengan saya di sini hanya sebenarnya skenario menghimbau. Nah, untuk membangun ini saya hanya menggambar membangun ini, nanti ada tukang-tukangnya nanti. Ya. Nah, gitu. Oke. Seniman yang lain saya minta masukannya. Ya. Terima kasih Daendra Ya. sudah peduli atas bencana alam yang terjadi Sangat di Sumatera. peduli. Ya. Dan ini lukisan ini adalah salah satu bentuk kepedulian Betul. yang bisa disampaikan sebagai seorang seniman ya. Iya, betul. Kira-kira begitu, Mas. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.